Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 29 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kesetiaan yang Pendek. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biar kami belajar mengikut Tuhan dengan setia. Ada yang dalam setia jangka panjang dan tidak pernah putus, atau setia karena punya motif tertentu. Biarlah kami bisa menyadari tentang makna setia yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang apa itu setia, maka setia memiliki permulaan sebuah janji yang disepakati dan tidak pernah berakhir sampai maut memisahkan, sampai kematian menjemput. Tetapi apa yang dimaksud dengan kesetiaan yang pendek? Yaitu kesetiaan dengan motivasi, kesetiaan dengan tujuan dan maksud. Dan biasanya motivasinya adalah kepentingan diri sendiri. Motivasinya saya akan setia kalau sesuai dengan pemikiran saya. Saya akan setia kalau sesuai dengan selera saya. Saya akan setia kalau sesuai dengan target saya. Saya akan setia kalau sesuai dengan perasaan saya. Maka kesetiaannya adalah kesetiaan yang penuh dengan syarat. Kita bertemu dengan dua kelompok daripada murid-murid Paulus sendiri. Siapa di sini? Kelompok pertama yang kesetiaannya pendek, yaitu Figelus dan Hermogenes. Tidak ada catatan yang sangat jelas tentang siapa mereka. Tetapi mereka adalah murid-murid Tuhan yang sudah dimenangkan oleh pelayanan Paulus, Timotius, dan juga Injil yang sudah mereka terima. Tetapi ada banyak tafsiran yang membuat mereka menjadi murtad, yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Salah satu tafsiran menyebut karena mereka merasa malu Paulus di penjara. Mereka menginginkan pemimpin yang kuat sebagaimana bangsa Israel, orang Yahudi pada umumnya. Mengharapkan Mesias yang gagah perkasa, Mesias yang kemudian berkuasa kepada situasi politik, Mesias yang menguasai ekonomi dan bisa memberikan kesejahteraan, keamanan, perlindungan. Sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Tatkala kemudian sosok pemimpinnya, di mana Paulus sebagai rasul dan mereka berdua, yaitu Figelus dan Hermogenes sebagai murid-muridnya, ternyata Paulus tidak sesuai dengan pikiran mereka. Ternyata Paulus dikalahkan oleh penjara. Ternyata Paulus tidak bisa memberikan keuntungan. Ternyata Paulus dalam pemikiran mereka tidak sesuai. Perasaan mereka tidak sesuai. Tidak sesuai juga dengan mimpi mereka tentang seorang pemimpin. Tetapi berbeda dengan kelompok kedua. Dan itu hanya satu orang yang disebutkan bersama dengan keluarganya. Onesiforus bersama dengan keluarganya. Dikatakan mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Onesiforus adalah seorang murid yang tidak memakai pemikirannya, perasaannya, pikirannya, prasangkanya, ide-idenya, filosofi hidupnya. Saya meyakini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Onesiforus tatkala diajarkan oleh Paulus sebagai guru, sebagai rasul, sebagai pemberita, dia menyerap kebenaran firman Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sedalam-dalamnya, dengan setulus-tulusnya, dan sepenuhnya tunduk takluk kepada firman yang diajarkan oleh Paulus. Sehingga tatkala Paulus di penjara, apa yang dipikirkan oleh Onesiforus, itu yang terlihat di dalam seperti Kristus. Kristus mengalami penderitaan hambatan karena menjalankan kebenaran. Maka Onesiforus mau berbagian di dalam penderitaan Kristus, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kita boleh berbicara, siapa orang percaya kelompok yang masuk dalam kalangan Figelus dan Hermogenes? Mereka hanya mau bangkit bersama dengan Kristus, tetapi mereka tidak mau mati bersama dengan Kristus. Tetapi beda dengan Onesiforus, dia mau bangkit
bersama dengan Kristus, dia juga mau mati bersama dengan Kristus. Onesiferus mau menderita bersama dengan Kristus, memikul salib, menjalani jalan Via Dolorosa yang sudah diteladankan oleh Kristus. Dia juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, baik mati dari kematian maut, tetapi juga mati atas dosa-dosa yang bisa berkemungkinan dilakukan di kemudian hari. Dia fokus bahwa kebangkitan yang sesungguhnya, kebenaran firman Allah, dia dibangkitkan di dalam hidup yang kekal, dibangkitkan, dilepaskan daripada dosa dan seluruh akibatnya. Bukan seperti mereka berdua, Figelus dan Hermogenes. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, banyak pengikut-pengikut Tuhan yang hanya ingin kebangkitan Kristus. Kalau kemudian dia menjadi pengikut Kristus, dia kesehatannya makin naik, makin bangkit, ekonominya makin bangkit, makin sukses, popularitasnya kemudian makin naik, pengaruhnya semakin tinggi. Maka itulah yang diharapkan kelompok orang percaya yang hanya mau rahmat berkat Tuhan, yang mau hanya kebangkitan Kristus, tetapi tidak mau berbagian di dalam penderitaan Kristus. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kesetiaannya pendek, kesetiaannya akan berhenti tatkala seluruh apa yang menjadi harapannya yang tidak sesuai dengan pemikiran, perasaan, ide, dan konsepnya itu tidak sesuai, maka berhentilah kesetiaan. Tetapi Onesiferus tetap setia sampai kepada akhirnya. Sama seperti Paulus yang setia sampai akhir. Aku berlari-lari seperti seorang pelari untuk mencapai garis akhir, mencapai tujuan yang sesungguhnya, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Sahabat seperjalanan, di mana posisi kita? Apakah kita termasuk kelompok Figelus dan Hermogenes? Kita hanya menerima kebangkitan Yesus, tetapi kita tidak mau berbagian di dalam kematiannya. Atau kita kelompok seperti Onesiforus yang tahu dengan jelas dia mau mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Seluruh dosanya, dosa asalnya dari Adam dan Hawa dipatahkan, diselesaikan lewat Kristus. Dan dirinya setelah jadi anak Tuhan, dia berjuang untuk terus hidup menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran yang sesungguh-sungguhnya dan seutuh-utuhnya. Kelompok mana kita termasuk bagian yang di dalamnya? Apakah orang yang hanya mau menerima kebangkitan Kristus, menerima rahmat dari Allah, menerima berkat, kebaikan, kesehatan, kesuksesan, kelancaran, tetapi tidak pernah mau menderita bersama dengan Kristus? Atau kita seperti Onesiforus yang mau mati dan bangkit bersama dengan Kristus, yang mau berbagian di dalam jalan hidup yang penuh penderitaan Via Dolorosa, karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita hidup menjalankan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita tahu bahwa harta yang terbaik, harta yang terindah, bukan kita terima dari dunia ini, tapi satu hari kelak nanti kita akan mendapatkan harta upah yang besar di surga sewaktu bertemu dengan Tuhan. Hidup di dalam dunia ini bukanlah mencari, katakanlah, pundi-pundi. Tetapi pundi-pundi yang kita perjuangkan adalah yang bersifat hidup kekal. Harta yang kita simpan, kita taruh, yang kita akan terima kemudian hari nanti. Jadilah orang yang setia tanpa batas. Jangan menjadi orang yang kesetiaannya pendek. Kita berdoa. Bapa dalam surga, mau berdoa buat yang sakit, jamah sembuhkannya, menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pribadi yang kesetiaan sampai akhir bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.